sekalian, coba kita lihat di dalam bilangan pasal yang ke-14. Bilangan 14 mulai ayat yang ke-39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai beraikan mereka sampai ke Horma. Nah, saudara, peristiwa yang melanda orang-orang Israel ini kita pelajari karena gini. Kerap kali apa yang dialami oleh orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan itu adalah pelajaran yang akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, orang Israel rohani. Tidak bisa lepas. Kenapa? Karena itu pengalaman nyata hidup dengan Tuhan. Bangsa Israel itu kan dipimpin Tuhan dengan tiang awan, tiang api, dah. Siang tiang awan, malamnya tiang api. Nah, kamu dipimpin Tuhan dengan apa? Firman Alkitab. Alkitabmu ini kan malah siang malam toh. Nah, ini firman ini Tuhan itu nyata berjalan seperti orang Israel itu pada siang hari dia lihat tiang awan, malam tiang api, ya kan? Nah, saudara, dengan Alkitab ini, firman ini yang menyertai kamu siang malam, betul kan? Nah, tetapi kelemahan orang Israel apa? Justru karena tiap hari itu sudah lihat, lama-lama jadi biasa. Sama dengan kamu, udah baca firman, lama-lama jadi biasa, tidak ada kuasanya lagi. Dulunya pertama kali kan terkagum-kagum lihat tiang awan. Terus kalau siang panas dia naungi, dingin, ya kan? Kalau malam gelap gulita, tiang api loh. Hari 1-2 hari kira-kira kagumnya berapa? Lama-lama makin kagum atau makin biasa? Nah, kamu pertama kali bertobat baca firman, ngalami firman kagum-kagum, bukan luar biasa ya? Tapi lama-lama biasa. Ini berbahayanya di situ kita tidak sadar. Justru sebetulnya itu kamu setelah kamu bertobat membaca firman lebih lama harusnya lebih kagum, betul? Tapi kenyataannya tidak, malah lama-lama biasa. Nah, itu tanda bahwa kamu mengalami kemerosotan iman. Dan orang tidak menyadari hal itu. Karena apa? Justru karena kamu mulai baca, mulai ngerti, pikiranmu jalan. Bukan rohmu yang tambah gede, pikiranmu tambah gede. Karena kepintaran. Mulai diolah sehingga firmannya kamu bukan berjalan dengan iman tapi dengan pengertian. Nah, ini yang berbahaya, dan ini terjadi untuk semua anak Tuhan.
Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, apakah nanti kalau anak manusia itu datang, dia mendapati berarti banyak imannya gugur enggak? Hah? Lu kok malah gugur? Kenapa? Ya masalahnya itu baca firman, ngerti, malah banyak pertimbangan, tapi bukan dengan iman. Kamu kalau pertama kali bertobat, ngerti firman enggak? Tidak ngerti kan? Cuma percaya, tapi melihat mujizat. Percaya jadi, wah kok enak ya. Nah, lama-lama ngerti firman, masa begitu? Nah, sudah mulai tanya, ya kan? Sudah di samping mulai tanya, terus ngomong lagi, ya deh Tuhan. Kalau aku, ya kan? Jadi sebetulnya Tuhan kemudian mengukur pakai apa? Pikiran. Dunia roh dimasukkan dalam dunia daging, tidak jalan. Imannya tambah lama tambah merosot, kehilangan. Kenapa? Jadi bingung. Karena bingungnya apa? Karena dipikir-pikir. Ini pak gini ya, firman bilang gini, yang sini bilang gini, yang mana yang benar? Nah, makanya itu Tuhan Yesus pernah ngomong gini sama saya. Saya itu diberi penglihatan, saya sedang belajar, Tuhan Yesus sedang ajar, saya belajar. Tuhan nulis satu baris gitu, saya bilang, apa sih maksudnya apa itu? Saya bilang, Tuhan, maksudnya apa itu? Tuhan cuma nengok gini. Tapi aku tahu maksudnya diem. Pelajaran belum selesai kok sudah ngomong, sudah ngerti semua aja belum, kok sudah tanya. Aku bilang, Tuhan, dua baris tambah gak ngerti. Itu apa? Maksudnya apa? Hanya satu apa dua? Nah itu satu dua saya gak ngerti. Tuhan bilang diam. Terus saya itu orangnya nakal luar biasa. Kalau saya malah diomongin suruh gitu, malah tak tinggal. Jadi saya keluar kelas jalan-jalan sambil ngomel, ditanyain, tidak nerangin, malah marah. Ya wis keluar. Loh. Lalu kalau saya keluar gitu itu Tuhannya diem atau Tuhannya biarin atau Tuhannya malah jangan keluar gitu, enggak, diem Tuhannya, rasain loh. Saya keluar jalan-jalan, tidak mau. Kemudian saya lihat di ruangan lain, di ruangan kelas lain, loh, tapi dijaga malaikat. Loh, ruangannya kok bagus sih kayak gitu. Terus ada beberapa orang yang nakali sama dengan saya. Jadi semua keluar. Berapa itu? Terus sambil kita ya sambil ngomong-ngomong semua dua-dua, 3-4 orang itu, wah enak ya. Terus ada orang, anak-anak itu mau masuk, sama malaikat dilarang, tidak boleh. Lulus dulu di sana baru boleh masuk kelas ini. Saya lihat gitu, saya malah sengaja nakali luar biasa. Nyelonong, biarin, dilarang biarin. Dilarang nyelonong, tak ditusuk, dia pakai tombak loh, ditusuk mati, paling mati, biarin. Tuhan ini tak ajak ngomong, dia tanyain tidak mau jawab. Malah saya nyelonong dulu. Kok aneh, malaikatnya malah tombaknya malah dibuka, saya nyelonong. Duh, kok boleh? Malah diprotes sama teman-teman. Dia bilang, mengapa dia boleh, kami tidak? Malaikatnya ngomong, saya dengar dewek. Khusus untuk orang ini Tuhan perintah untuk dia boleh, yang lain itu tidak. Oh saya ngomong aja masa boleh, kamu tidak boleh, aku boleh kok. Tapi setelah saya lihat di dalam itu, loh kok enak kayak gini, ada suara. Makanya balik sekolah lagi, lulus dulu, baru kamu masuk sini. Oh ya gitu, balik. Karena apa? Oh ada syaratnya, harus lulus itu baru masuk. Ya wes sangat boleh. Lalu aku bilang, kenapa aku boleh? Nah karena Tuhan bilang, karena Tuhan kan yang tahu hatimu. Gue itu kalau sudah lihat gitu, kamu mau bayar harga nih. Hanya yang lain itu udah mau masuk tapi nggak mau keluar, nggak boleh. Untuk yang mau tahu,
Saya masuk kelas sih Tuhannya mesem aja, mesem masuk sekolah. Setelah saya diem, dia nulis semua. Ternyata setelah saya baca semuanya, itu ternyata saya jadi tahu. Setelah semuanya tulis sama Tuhan Yesus dan dibaca, oh ternyata itu terangannya di sini terangannya di situ. Oh jadi tidak usah tanya. Nah Tuhan manggut-manggut gini, ngerti kowe? Kenapa aku suruh diem? Kamu tuh baru baca sedikit sudah tanya. Nah ini sebetulnya terjadi pada diri kamu enggak? Iya. Makanya itu kebanyakan tanya, malah tak ngerti apa. Nah, jadi kalau kamu ikut sama Tuhan, hidup dengan Tuhan itu, jalani aja hari demi hari, tidak usah terlalu banyak tanya. Kamu belum ngerti, kamu tanya dijawab tidak ngerti, dan nanti malah bingung. Kalau sudah bingung ngambek, ngomel lagi, ya kan? Yang penting itu cuma setelah baca Alkitab, ngerti kan itu baca aja lah. Wah Alkitab sudah ngomong, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan bagaimana? Kayak Maria, duduk diem, jangan ribut kayak Marta. Tapi jangan kira loh, Marta itu salah loh. Semua katanya ini jadi Maria atau jadi Marta? Maria itu diperlukan, Marta diperlukan, Lazarus diperlukan. Jadi terserah Tuhan, kamu mau dijadiin apa? Kalau kamu mau jadi Lazarus, kenapa kamu pilih Maria yang ngetepin kamu lagi? Ya, ngapain? Mau jadi apa suka itu dong? Wong kamu sudah dibeli ya. Nah, maka dari itu kami pelajari ayat ini. Ini Musa berkata apa? Musa berkata gini dong, kamu jangan pergi. Orang-orang ini setelah dia tahu bahwa mereka itu melihat omongan daripada orang-orang yang pergi ke Kanaan, melihat tembok besar-besar, orangnya gede-gede, ternyata kan takut. Ngerti ya? Nah, Tuhan itu terhadap kamu dan saya itu sebetulnya, kalau Tuhan mengatakan aku bawa kamu ke dalam ke Kanaan, ke tempat yang penuh air susu dan madu, kira-kira tempat itu menurut kamu atau orang Israel itu bisa direbut dengan kekuatan kita atau enggak? Tak bisa kan? Tak bisa. Jadi ternyata kalau Tuhan itu menyediakan kamu tanah Kanaan, itu sebetulnya tidak dapat direbut dengan kekuatan kita. Demikian juga kita ini disediakan Kanaan. Nah, Kanaan yang Tuhan sediakan itu apa? Mana? Surga. Hah? Ayo. Hah? Surga. Surga apa enggak? Hah? Surga. Loh, pokoknya pengertianmu sekarang di mana? Surga apa enggak? Surga. Nah, terus tak tanyai, kamu nanti tinggal di surga? Kamu nanti tinggal di surga enggak? Iya. Kok enak? Kamu ini sudah baca Alkitab apa belum? Sudah habis apa belum? Sudah? Nah ini coba ayo dilihat di apa? Wahyu pasal 21. Coba dilihat. Yerusalem baru lagi, jadi Arab saya enak-enak. Oh baca ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang
pria sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, jamaah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka, dan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah. Jadi kita nanti tinggal di mana? Bumi baru, kok surga? Loh, bumi baru di surga enggak? Ayo. Udah. Oh, kalau baca tadi baca enggak? Bumi baru nanti Yerusalem baru turun dari surga. Nah, Yerusalem turun dari surga pergi ke mana? Ke bumi baru. Bumi ini atau bumi baru? Baru, ini nanti lenyap. Jadi kamu nanti tinggal di mana? Bumi baru, kok surga? Ngerti nggak? Bumi baru nanti lah. Bumi baru itu nanti suasananya kayak Firdaus pertama kali yang dibuat Tuhan. Karena memang asalnya Firdaus. Ngerti nggak? Firdaus itu pada waktu dibuatkan Tuhan membuat Firdaus kan di bumi, ya kan? Kemudian pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, manusia yang diusir. Terus di Firdaus itu kan dijaga sama kerub, lalu pedang nyala-nyala. Jadi manusia nggak sama-sama. Nah, di Firdaus itu ada pohon, itu tetap ada nggak? Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan. Nah, waktu setelah manusia diusir, Firdaus ini sekarang di mana? Nah, diambil sekarang di Firdaus. Nah, Firdaus itu di surga sekarang, di surga tingkat 3. Nah, nanti itu dunia ini dihancurkan, itu diturunin lagi sama Tuhan, jadi bumi baru. Gitu. Nah, kamu tinggalnya nanti di bumi baru. Nah, nanti terus Yerusalem baru turun dari surga, karena Yerusalem baru itu tempat kota dan tahtanya Tuhan Yesus. Jadi ya, surganya tetap ada nggak? Tetap. Tempatnya siapa? Ayo, Bapaknya tetap di sana. Nah, karena Bapaknya tetap di sana, Tuhan Yesus yang turun loh, karena Tuhan Yesus yang pernah jadi manusia. Nah, nanti tinggal bersama dengan kita pakai tubuh baru. Lah, awalnya pakai tubuh apa? Tubuh lama. Ya, tapi tubuh roh. Bapaknya tetap roh, tidak punya tubuh. Tubuh baru, tubuh lama ya kan. Jadi Bapaknya tetap di surga, Tuhan Yesus yang tinggal bersama dengan kita. Ngerti tak? Nah, tapi kalau kamu ngerti begini, jangan nyalain orang. Kalau bilang, kamu nanti tinggal di mana? Surga, betul. Sementara ini di Firdaus toh, itu nanti Firdaus itu diturunkan Tuhan jadi bumi baru. Nah, gitu. Ngerti? Urutannya sudah ngerti? Nah, lalu tahu jangan bilang nanti orang yang baru ngerti sedikit bilang, tidak, nanti kegeran, nanti terang firman, nggak usah. Kalau dia bilang surga, ya sudah biar, orang ya benar sekarang, tapi nanti salah. Nah, itu nama perlu belajar firman itu di situ, ya. Sekarang orang-orang Israel ini, dia waktu menghadapi kenyataan, dia takut kan? Lalu dia menyebarkan berita bahwa sana itu orangnya makan orang, jantungnya besar-besar. Orang-orang takut. Akhirnya setelah dia takut, dia marah sama Musa. Tuhan marah. Tuhan berkata, ini orang kurang ajar. Kalau bukan, katakan belantah.
muter-muter lagi di sana. Nah, 1 hari hukumannya setahun. 40 hari dia lihat kota Panahan ketakutan, dihukumnya 40 tahun. Nah, rasain dulu. Akhirnya ini orang-orang sebagian berdebat. Sadar, kenapa? Sadarnya gimana? Ayo. Pada waktu orang-orang yang terbunuh ini dibunuh sama Tuhan, dan tidak kena bisa sama kalian. Tapi orang-orang yang pergi semua itu mati dibunuh sama Tuhan. Yang mencintai dibunuh semua. Nah, orang itu dia sadar, waduh salah kita. Makanya kita ngomong, wah kita sudah berdosa. Nah, bertobat ini bertobat yang salah. Halo. Ini bilang bertobat ya. Nah, dia nyesel, akhirnya dia melihat senjata mau masuk perang. Musa bilang, kamu jangan, saya maju karena apa? Kalau kamu maju nanti kamu mati tangan. Sebab Tuhan tidak menyertai kamu. Nah, ini pelajaran yang bagus buat kita. Kita terkali kalau kita tahu salah, kita bukan bertobat tapi nyesel. Nah, lalu kalau sudah nyesel, biasanya mau lebih itu kesalahan lagi. Akhirnya mereka pergi sendiri perang kalah, mati lagi. Berkatur. Nah, di situ kita belajar. Kalau kamu itu percaya sama Tuhan, kamu harus pakai iman, bukan pakai pikiran. Kalau kamu pakai iman, itu ada rasa takut akan Tuhan. Nah, kapan imanmu itu masuk ke dalam satu takut akan Tuhan? Kalau kamu sudah mengenal Tuhan lebih dekat, bahwa tahu bagaimana kalau kamu bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Kamu tahu kebesaran Tuhan lebih besar, aku tambah berkurang-kurang. Seperti kata-kata Yohanes Pembaptis, Yesus bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Jadi kalau kamu sekarang ini pengikutanmu akan Tuhan, malah kamu merasa kamu sudah lebih baik, itu hati-hati. Tetap kerja dari pada kamu itu cuma bohong sama menghambat. Kalau kamu menggebu-gebu, dorong supaya tersentuh. Kalau kamu malas, ditarik supaya terlambat. Itu kerja setan. Nah, kamu hati-hati, jangan kecepatan, jangan lambat. Nah, bagaimana bisa? Yang tahu apa? Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus yang ke surga kirim Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus tahu, tanpa Roh Kudus tidak ada manusia yang bisa. Tidak ada manusia yang sampai. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus manusia tidak akan bisa mengerti firman. Yesus itu firman susah dimengerti. Karena apa? Dunia roh. Makanya dibutuhkan iman itu apa? Percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Nah, tapi kamu lebih gampang yang kelihatan atau yang enggak? Kelihatan. Lalu bukan iman. Maka dari itu kamu harus baca terus. Lalu kalau firman itu nanti muncul jadi rima, itu yang kamu harus ikuti. Nah, itu maksudnya Tuhan. Tapi karena kita kerap kali gini, kamu sudah baca firman seperti banyak kan? Nah, justru lebih banyak, pertimbangannya lebih banyak. Sini ngomong ini ngomong ini. Nah, nanti kalau ada firman Tuhan muncul jadi rima, kamu bukan turutin tapi masukkan ke sini. Setelah masuk sini ditimbang. Tadi ngomongnya bagaimana? Ah, tapi kok firman bilang sini, yang sana, yang benar mana ini? Akhirnya nggak mau lagi.
karena kamu bukan berjalan di dalam iman, tapi ini kesalahan orang Kristen, tidak mengerti. Makanya itu saya bilang gini, tanpa kamu baca firman banyak, kamu harus menyadari bahwa kamu sebetulnya tambah bodoh. Ini salah, wah bingung aku. Jangan bilang. Kalau kamu merasa tambah bodoh itu benar. Kalau kamu merasa tambah pintar, itu tidak benar. Gitu. Kalau kamu tambah pintar berarti akal. Kalau kamu tambah bodoh berarti rakubus. Ini jadi kamu terang kutip kamu maunya tak ini ya sudah benar tak jalani aja. Apa yang memberikan hebat? Orang kutip tidak ngomong, tapi kenapa kamu tidak ngomong? Yang jadi kenapa apa? Pikiranmu dari sini juga benar. Itu salah. Kenali orang. Nah, kamu untuk menjadi anak Tuhan yang ini mesti mulai dipermalukan. Tapi alasannya gini, kenapa anak Tuhan yang dipermalukan? Betul? Aku jawabnya apa? Tuhan sudah biasa dipermalukan. Itu kan tidak dia ada tapi kamu yang belum biasa. Jadi tidak boleh. Kamu ibu bicara ya, bukan cuma malas tanpa dia kan, aku tahu ngomong kalau aku salah kalau kita saya kan itu aku sudah biasa ditelanjang jadi kamu itu biasa. Kalau aku dipermalukan karena kamu untungmu gede karena Allah berkata kamu besar kalau kamu punya biasa dipermalukan karena aku. Makanya kamu mau enggak? Mau lagi betul. Apa ini? Aku sudah biasa, tidak apa-apa. Ya betul kalau begitu karena dipermalukan untung. Katanya aku dipermalukan karena menurut suka. Betul, kita. Tapi dari situ kami nanti belajar rendah. Karena itu begitu bersetan sebenarnya tidak dulu, makanya kita katakan. Jadi di situ Tuhan mengajar kita apa? Makanya Tuhan berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab menurut Tuhan itu mesti tidak masuk akal. Contoh juga Tuhan Yesus itu umur 12 sudah Alkitab. Dia lagi Allah sendiri, lagi firman. Tapi untuk melakukan kehendak Bapak suruh nunggu umur 30 baru boleh keluar. Bayang. Masih 18 tahun. Sampai adik-adiknya sendiri itu tidak percaya kalau dia Indonesia. Suruh percaya tidak mau. Adik-adiknya sendiri itu tidak percaya sama itu. Lah, kamu jadi orang Kristen, kalau tidak dipercaya sama bapakmu, ibumu, sama saudaramu, kamu rasa betul. Ayo, kamu nonton tidak sembahyang? Ya udah, Pak. Itu sama baca orang masa nunggu adik-adiknya tak percaya. Udah ini sudah membuat mujizat sudah bilang tetap tidak percaya. Tapi setelah Tuhan Yesus mati bangkit, baru dia itu mereka percaya. Padahal yang memiliki kuasa enggak menetapkan mereka. Kenapa dia tidak berpindah? Saudaranya tidak percaya Pak, tapi dia punya kuasa enggak bikin orang percaya? Kenapa? Tidak mau bertindak ya? Tidak mau maksa, tapi karena apa?
Bapaknya belum ngasih kok. Di dalam Yohanes 11 di alasan yang apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku tanpa dikaruniai Bapa. Bapak di dalam Yohanes menulis pada waktu orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi karena perkataan Tuhan Yesus itu orang-orang meninggalkan Tuhan. Makanya aku bilang Tuhan Yesus sudah biasa santai. Jadi makanya itu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-4 Lalu ia berkata tetapi itu telah dikatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ngerti? Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus tidak mau bertindak sendiri? Sebab dia pada waktu di dalam dunia dia mau memberi contoh kepada kami dan saya bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada hatinya Bapa. Jadi makanya Tuhan Yesus ngomong gini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu artinya mau belajar. Rendah hati itu semua tergantung Bapa, bukan kamu yang netapi. Nah, ini yang paling susah. Makanya coba kamu dikasih kuasa oleh Tuhan Yesus. Bapakmu ini saudara tidak suruh langsung tidak suruh tobat enggak? Langsung kan? Mau tidak dikasih kuasa saja kamu berkali bilang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bertobatlah kamu. Betul tak? Jadi ada malah ngotot-ngotot mengaku. Makanya dari itu kita itu kadang-kadang tidak sadar, gitu ya. Tapi itu memang tidak salah, tidak salah apa? Mereka ngerti ya, belum ngerti. Nah, makanya itu yang penting. Sebetulnya yang utama itu tugas kami itu cuma apa? Baca saja Alkitab, berdoa, terus belajar mengenal akan pimpinan Roh Kudus. Itu yang utama. Karena dengan pimpinan Roh Kudus kamu peka, kamu tinggal punya iman jalan aja. Lah, kamu kalau kali tanya, lah kalau saya Pak, saya nggak bilang ada keblosok Pak, sampai banyak. Ya justru banyak itu untung. Karena apa? Melihat kemuliaan. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Tanpa kegagalan tidak akan belajar. Nah kalau kita itu Pak, ya masuk surga. Lalu Pak, kalau tidak dibantu ya mati. Tapi kan rugi Pak, rugi. Yuk mati untung masuk surga. Ternyata itu kesimpulan. Gila. Nah kalau gitu tidak usah takut Pak. Tapi ternyata kamu masih. Karena apa? Banyak pertimbangan. Itu masalahnya. Jadi kalau diurut-urut itu sebetulnya hidup dengan Kristus itu enak tak? Memang dia bilang enggak, bangun ukuran dia. Nah ini dia. Mengalaminya. Tapi kalau kamu sudah mengalami baru kamu bilang, wah luar biasa. Sebabnya apa? Penderitaan yang kamu bayar di dunia itu murah dibandingkan dengan kemuliaan yang kamu terima. Karena Tuhan Yesus ngomong apa? Di dalam Yohanes 16. Di dalam dunia kamu menderita, tetapi percayalah bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Terus kenapa sih Tuhan kok di dalam dunia kita menderita? Tuhan berkata karena pengadilan itu dimulai dari dalam rumah Tuhan. Jadi kenapa kok kita malah diadili dulu?
Ayo, enak diadili dulu atau enak diadili nanti? Dulu kan? Kenapa enak? Kamu kalau diadili dulu, dihukumnya di dalam dunia. Di dalam dunia hukumannya paling-paling 100 tahun. Umurmu paling panjang 100 tahun. Lah ya, jadi tiap kali dihukum, bertobat dihukum lagi, salah lagi. Loh, kamu sampai mau mati tetap berbuat dosa kan? Iya kan? Nah, berbuat dosa ditegur, terus dituntut setan, Tuhan adil, jatuh hukuman, dihukum lagi. Tuhan, yang urip kok, hidup kok, jatuh bangun, loh, malah untung. Untung Tuhan, enggak jatuh, kan Tuhan sudah ngomong. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau jatuh tidak bisa. Jadi mesti jatuh. Yang bisa dari dunia. Iya kan? Nah, tadi Indri ngomong gini, bagaimana Pak kekudusan Pak? Kadang-kadang nafsu bisa timbul. Oh normal. Kalau gue tidak nafsu tidak timbul, tidak normal. Kalau nafsu tidak timbul, itu kamu hidup di dalam dunia roh. Itu tidak normal. Jadi kamu bukan daging. Kalau selama kamu hidup di dalam daging, selama hidup ada nafsu. Normal. Ya Pak. Loh tapi hidup kudus. Loh kudus jadi tidak punya nafsu. Oh itu malah tidak normal. Karena kalau kamu punya nafsu, kamu bisa ngatasi, ada jalan keluar, yaitu kemenangan. Kalau kamu tidak punya nafsu, tidak normal. Ya kan? Tidak normal. Coba laki-laki tidak punya nafsu, jadi apa? Jadi cewek itu punya nafsu. Masa cewek tanyain cewek tidak punya nafsu? Kalau tidak punya nafsu itu dikebiri. Ya tak? Kalau tidak punya nafsu itu dikebiri. Nah, dibikin. Gitu. Nah, jadi makanya itu jadi kenapa Tuhan berkata di dalam dunia kamu itu menderita. Yang kamu derita apa? Melawan daging. Jadi yang dimaksudnya menderita itu tidak seperti di Ambon orang Kristen dianiaya. Itu termasuk. Tapi kalau kamu yang di kota menderita apa? Hari demi hari melawan daging, nafsu. Makanya Paulus berkata, kalau kamu hidup di dalam dunia roh, maka kehendak daging tidak kamu lakukan. Tidak kamu lakukan bukan berarti kamu tidak punya, tapi bisa mengatasi loh. Jadi kalau kamu bilang, Tuhan aku mau hidup kudus, kok nafsuku tinggi? Ya, kamu harus bilang, terima kasih Tuhan, ini normal. Ini normal, cuma sekarang Tuhan caranya ngatasi bisa. Ya kan? Nah itu yang kamu minta. Minta kekuatan, minta jalan keluar. Nah, Tuhan pasti punya jalan buat kamu. Itu. Nah, maka dari itu kamu hidup dengan Tuhan itu tugasmu harus baca Alkitab, berdoa. Lalu kalau firman itu muncul baru lakukan. Kalau kamu salah, bertobatlah. Setelah bertobat diam, jangan seperti orang-orang tadi cari jalan dewek, menebus dosa dewek, percuma, mati malahan gepeng. Diam, tunggu sampai Tuhan memerintahkan. Kalau sudah baliklah. Balik. Tidak apa-apa. Untuk ini tak mau. Yang penting Tuhan berkata gini, kalau kamu berbuat dosa, ya kan? Karena gini, kalau kamu dihakimi itu kan sekarang ini kan gini, kalau kamu berbuat dosa, setan nuntut, ya kan?
langsung menghadap Tuhan, dan Tuhan itu adil. Setan bilang, itu anakmu berbuat dosa, hukum dong, kamu adil ya, melanggar firman. Tuhan bilang, oh ya betul, dihukum. Nah setelah dihukum kamu bertobat, dan ampun Pak, tapi hukuman tetap harus dibayar sama lunas. Jangan bilang, aku sudah bertobat, tetap menderita. Loh, ada waktu nih. Nah, kalau dosamu gede ya setahun, ada yang 2 tahun, ya kan? Ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, ya itu mesti ada harga. Harus dibayar sampai lunas. Nah, selama kamu bayar, kalau kamu itu perbuatanmu baik, tidak ngomel, tidak gerutu, tidak nyalain Tuhan, dapat remisi. Jadi nggak setahun jadi setengah tahun, baik lagi, kurang lagi, kan lumayan. Tapi kalau kamu tidak baik ngomel, tambahin malah. Ngerti? Nah, bagaimana caranya supaya kamu tidak dihukum dalam dunia? Ada caranya. Ayo, bagaimana caranya? Hakimi dirimu sendiri supaya tidak usah dihakimi oleh Yesus. Nah, ngerti? Karena gini, kamu kan punya Roh Kudus. Roh Kudus tugasnya apa? Menolong dan mengingatkan kamu akan dosa-dosamu. Nah, bagaimana kamu cepat-cepatan dari setan? Ya kan? Dan kamu kalah cepat dari setan, dituntut, hukumannya datang. Yesus mengadili. Nah, ini cepat-cepatan. Makanya Yesus kasih Roh Kudus itu supaya kamu menang, karena dia lebih pintar. Ya kan? Setan pintar, tapi dia lebih pintar. Pokoknya tak kalah. Nah, Tuhan ajarin ini gini. Satu, Tuhan berkata, kalau kamu berbuat dosa, pasti kamu tidak ada damai sejahtera, gelisah, rasa tidak enak, tidak tenang, ya kan? Nah, itu kan tanda permulaan bahwa, waduh, aku kok hatiku tidak tenang, aku pasti berbuat dosa ini. Langsung berdoa, nggak usah masuk kamar. Kalau kamu sedang di jalan nggak enak ya, masuk tunggu di kamar. Apa ini? Aku dosa, tolong tunjukin dosaku. Lalu kalau Tuhan ingatkan nanti, kamu berbuat ini, oh betul lah, salah itu. Langsung kamu bertobat, minta ampun. Tuhan, aku salah, minta ampun dong Tuhan. Nah, cepat kamu sama setan ini. Sebab setan itu kan tidak bisa baca pikiranmu dan tidak bisa baca hatimu. Tapi damai sejahtera itu kan di hati, bukan di pikiran. Nah, jadi langsung Tuhan sudah ingatkan dulu. Nah, kamu hakimi dirimu sendiri. Oh ya betul, aku bertobat, aku salah, bertobat. Nah, hilang. Setan tidak sempat nuntut. Sebetulnya Tuhan itu punya jalan satu. Yang kedua, kamu kerap kali kan dibakar, udah kepepet, baru nyerah. Betul? Kenapa kok dibakar? Nah, karena apa? Tuhan itu sudah terlanjur pada waktu menciptakan manusia itu Tuhan memberikan kamu, Adam itu kuasa. Kuasa untuk apa? Memilih dan menetapkan langkah-langkahmu. Ngerti? Nah, kuasa itu sejak manusia jatuh dalam dosa diambil setan. Ngerti kan? Nah, tapi setelah kamu bertobat, kuasa itu harusnya milik siapa? Nah, kembali milik kamu. Setelah kamu bertobat, Yesus sudah menang, kuasa itu tetap menjadi milik kamu. Nah, itu yang menyebabkan Tuhan itu tidak bisa memaksa kamu. Kalau kamu mau dipaksa Tuhan, setan ngomong. Yesus, dia punya kuasa menetapkan langkahnya sendiri, free will. Itu engkau sudah free, kenapa engkau paksa? Nah, Tuhan Yesus bilang, oh ya memang aku tidak bisa maksa. Makanya kerap kali kamu harus menetapkan sendiri. Ya, untuk itu Tuhan bilang, kalau kamu mau
Tuhan bilang, kamu harusnya minta sama saya. Minta apa Tuhan? Paksakan rencanamu dalam hidupku. Jadi minta supaya kamu yang minta, Tuhan paksa. Nah, jadi Tuhan kalau maksa, setan lapor lah, protes lah, nuntut lah. Yesus, kenapa kamu paksa? Yesus ngomong apa? Dia yang minta. Ngerti? Kalah lagi setan ini. Nah, aku diajari Tuhan ya gitu. Loh, minta dipaksa Tuhan. Iya. Sebabnya gue gak minta, aku gak bisa. Lah, caranya maksa kamu bagaimana? Aku kan lihat, oh kamu tuh harus begini. Jadi gini, tak halangi. Sampai, jadi enak dipaksa dulu, kebentur-bentur, tapi sampai daripada bonyok dulu baru sampai. Ngerti gak? Ngerti? Kalau kamu gak dipaksa Tuhan dari permulaan, mesti bonyok dulu. Udah jatuh bangun dosa dihukum, lagi dosa dihukum, akhirnya nyerah. Tapi kalau kamu dipaksa Tuhan, kamu mau kenal, dialami Tuhan, kebentur, oh sadar, ya balik, bentur lagi balik, sampai lo pernah kebentur-bentur, pernah jatuh bonyok. Loh, sama-sama gak enaknya, ngerti gak? Tapi lebih gak enak bonyok dulu, dihukum dulu. Ini kan gak usah dihukum, ya kan, kebentur-bentur tapi tidak dihukum. Loh, karena Tuhan sudah bilang gini, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Nah, tapi langsung konsultasi sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku mengalami gini. Ini kok timbul aneh sih Tuhan, pikiran jelek, pikiran cabul, pikiran jelek. Ini dari mana? Oh, itu bawaan. Karena kamu dilahirkan dalam dosa. Itu pikirannya setan, tapi sudah jadi pikiranmu. Ya lapor aja minta tolong sama dia. Makanya mau berbuat dosa sekalipun sembahyang. Tapi kamu tidak pernah sembahyang mau berbuat dosa? Sembahyang enggak? Enggak kan? Kenapa kok enggak? Mau berbuat dosa tidak sembahyang apa? Karena kamu sudah tahu itu dosa. Ya kan? Ngapain melapor? Wong malah si dosanya disimpen-simpen. Salah. Justru kamu tahu mau berbuat dosa. Contohnya gini, aku kok punya pikiran cabul ini piye toh. Tuhan aku kok kepingin nakal ini piye. Nah, lapor Tuhan, aku tahu ini dosa, tapi aku kepingin. Tolong dong Tuhan, kayak aku mesti dosa loh. Dosa loh, salahmu loh, nanti tidak tolong gitu. Betul nggak? Kelihatannya kurang ajar, tapi itu betul. Karena apa? Karena kamu menyadari bahwa itu tidak baik, tapi kamu mau mengatasi, tapi kamu tidak punya kemampuan. Nah, itu beda daripada gini. Itu dosa, sudah jangan berbuat dosa, akhirnya berbuat dosa. Ayo, contohnya gini, nafsumu timbul, tidak mau berbuat, tepuk rem, akhirnya onani. Masturbasi, ya betul kan? Bisa kok? Lah, beda ada sini. Tuhan, aku tak kuat Tuhan, daripada berzina, tak boleh aku onani, aku tolong tidak boleh, tolong dong Tuhan. Tapi tidak mau dulu, aku berbuat orang salah loh, harus kepepet kok. Nah, beda kan? Tuhan bisa nolongi. Mungkin kamu mau berbuat, pas ada orang nyari kamu, lah kasih ke saya. Kamu mau berbuat diketok orang, dok. Ya sudah tuh ya, nggak jadi tuh ya. Itu jalan keluar.
Ngerti nggak? Tapi kalau kemudian mau tak awasi dewek, mau tentang dewek, bakal bisa. Sebab kamu tidak akan bisa berbuat mengatasi kelemahanmu tanpa Yesus. Ngerti kan? Makanya itu tak ajari berbuat dosa sekalipun ngomong sama Tuhan. Tuhan dong. Nah, karena Tuhan nanti buka jalan. Pasti yang dia bilang Roh Kudus penolong, Yesus yang punya jalan keluar. Makanya Paulus berkata, di dalam Yesus aku sanggup melakukan segala perkara. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus memang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kamu masih tetap pakai kekuatan dewa. Ya ada santai, bonyok. Akhirnya, ngeri. Jadi hidup dengan Tuhan itu transparan. Bahwa tidak bisa kamu memakai kekuatan sendiri, tapi adalah pakai iman. Karena kalau kita sedang baca di dalam Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau menyediakan jalan bagi kami. Ayo, lucu kan? Sebab apa yang aku kerjakan, kamu yang melakukan. Ayo, lucu kan? Lucu? Masih mau kesal apa? Ayo. Ayo, lucu kan? Apa yang kamu kerjakan itu apa? Coba. Apa coba? Hah? Yang kamu kerjakan itu juga baca di dalam Yohanes 6. Tugasmu itu cuma mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lah pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan sama pekerjaan yang dikehendaki Tuhan itu beda loh. Kalau pekerjaan Tuhan itu adalah umum, kamu bisa milih dewek, bikin gereja, pelayanan, apa-apa itu pekerjaan. Tapi pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, kamu ditetapkan, kamu dagang, kamu mengisi, kamu MC. Itu pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, spesifik. Setiap orang beda. Tapi kalau kamu mengerjakan pekerjaan Tuhan, semua orang sama. Ngerti? Maksudnya ngerti? Nah, wes. Sini Yohanes 6 ayat 28-29 baca. 1, 2, 3. Jadi tugasmu tadi saya 26 bilang apa? Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera. Itu yang kami cari. Ya kan? Sebab apa yang kami kerjakan, artinya apa yang kami percaya kepadamu Yesus, maka apa yang terjadi dalam hidup kami, Engkau yang melakukan. Benar dong? Benar dong? Nah, bukan kamu yang lakuin, ngapain kan? Tinggal kamu percaya aja lah. Kelemahan-kelemahanmu hadapkan di tempat dia pasti mengatasi. Jadi relax aja. Hidup dengan Tuhan itu santai. Ya kan? Sekolah bilang itu, aku dulu nggak pernah pegang sekolah. Aku nggak pernah pegang. Nah, kenapa? Saya mau ujian, tak bilang Tuhan, aku mau ujian, tolong ya Tuhan. Oh, kok tak lulus? Orang lulus. Nah, aku saja Tuhan, tapi tak lulus. Ya sudah. Jadi datang ke sekolah, dia bilang gini, kok ketawa mesem-mesem dong? Nah, aku gak bakal lulus kok. Nah, sudah tahu kok. Nah, kamu dulu bakal dong. Ini tak lulus dia gimana? Betul. Dia bisa bilang tak lulus, dia bakal tak lulus. Ngapain bosan? Ya, ada bilang lulus. Aku gak bisa Tuhan. Lulus. Lah kamu deg-degan gak apa-apa Tuhan yang lulus kok.
Ya pasti lulus. Karena enggak, pertanyaan ini nanti yang ditanyanya nggak bisa. Mau baca ngatur dong. Ya kan? Jadi santai aja, sudah didapatkan semua. Tugasmu hanya percaya kepada dia, tapi lakukan pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Artinya apa? Gue percaya kalau kamu sekolah, ya belajar yang sungguh-sungguh. Jangan percaya, gak usah belajar. Itu namanya itu kurang ajar. Itu gak percaya. Yang dinamakan percaya itu melakukan firman. Jadi usahakan benar-benar, berjuang benar-benar. Jadi kalau kamu sekolah ya tugasmu belajar. Kalau kerja ya kerja yang benar. Jangan lalu kerja gini, tak boleh. Tak enak sekalipun kalau memang itu sudah disuruh Tuhan ya kerjain yang sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Nah tapi bosnya jahat gitu kok, gitu. Nah justru itu, kalau kamu setia dalam perkara kecil dikasih tanggung jawab yang gede, tidak apa-apa. Nah, kira apa kalau Tuhan suruh kamu di situ masa bodoh. Nah jadi sebetulnya hidup dengan Tuhan itu toh langkahmu sudah ditetapin, ngapain pusing-pusing, santai aja. Jadi selalu yang penting buat kamu apa? Damai sejahtera ini yang utama. Kalau kamu kehilangan damai sejahtera, hati-hati, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Selama kamu tetap hidup dalam damai sejahtera, itu benar. Selama kamu hidup di dalam firman, itu pasti ada. Tak pernah tak ada. Karena itu ukuran Tuhan. Tuhan bilang di dalam Yohanes 13, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Kalau damai sejahtera dunia itu kamu senang, tapi kalau damai sejahtera yang di hati itu bukan senang, tapi lain, rasanya lain. Itu baru sebagian daripada damai sejahtera yang di surga. Beda. Nah, saya pada waktu saya tahunya apa? Saya ngalami pada waktu saya dibawa ke surga. Lah kok damainya kayak gini tuh kan? Luar biasa kayak gini. Ya, ini yang di surga. Kalau kamu nanti kembali ke dunia, damainya kayak gini, tapi cuma seperberapa. Oh ya pantesan ya Tuhan. Lain, tidak ada Tuhan di dunia kayak gini. Tidak ada. Tuhan bilang damai di surga itu damai sejahteranya begini, rasanya itu aman, terus tidak ada takut sedikit kekhawatiran atau mikir kemungkinan tidak bisa. Damai itu rasanya itu ada, kamu itu dilindungi oleh kuasa yang begitu besar sehingga aman luar biasa, tidak pernah ada. Biarpun sendirian tidak kesepian, tidak rasa takut ada apa, tidak ada. Tidak bisa mikir jelek, tidak bisa. Jadi benar-benar itu namanya luar biasa. Nah contohnya apa? Karena saya pada waktu itu masih mikir di dunia, masih mata panjang. Saya pernah dengar malaikat itu cantik-cantik, jadi aku nyari, nggak ngomong, nggak mikir, tapi Tuhan bilang di sini tidak ada dosa. Loh, aku dosa apa? Ya kau mau tahu nyari apa? Langsung ketahuan. Aku bilang katanya malaikat itu cantik-cantik di dunia. Nah, karena orang dunia nggak tahu. Tapi di sini enggak, malaikat tuh bukan laki bukan perempuan. Jadi tidak cantik, tidak gagah, lain khusus. Oh, di sini tidak ada dosa loh. Mikir malaikat cantik-cantiknya dosa. Kalau itu pikiran di dunia. Makanya beda. Kalau kamu nanti sudah ngalami baru ngerti. Oh, damai sejahtera itu kayak gini Tuhan. Iya. Tapi kalau kamu belum ngalami, ya kamu tanya terus. Kayak apa sih? Gitu. Makanya saya bilang alami sendiri. Hidup dengan Tuhan itu mesti ngalami nyata. Kalau enggak rugi. Enggak sekedar mengerti, tapi ngalami. Enak, luar biasa. Betul.
Udah habis. Kalau kamu mau tanya. Nanti katanya, Saya pernah punya pengalaman ya, Pak. Waktu itu kan saya sedang melamar pekerjaan. Tiba-tiba di situ kan ada orang banyak, orang lama kan banyak. Tiba-tiba ada seorang wanita tunawisma itu melintas. Dia taruhlah 50 kilo. Panjang atas terbuka. Itu niat saya mau mengikuti layanan itu, tapi kalah sama orang lain. Saya pakai baju 2, satu kaos dalam sama baju panjang. Saya mau kasih yang itu ya, tapi dia belum, tapi dia ulangnya cuma gelandangan. Saya mau kasih, tapi saya mikir nih orang kaya kasih ketahuan saya. Akhirnya saya kalah sendiri kan. Pengalaman saya. Terus? Ya itu yang saya tanya kok. Karena kalau kita mau sungguh-sungguh kok, kenapa dari itu kita goyang? Nah, karena kamu pakai kekuatan sendiri. Mau berbuat baik tuh. Lo itu mau berbuat baik pada. Iya. Tapi niat ada. Ya makanya itu yang saya tadi ngomongkan. Kalau kamu mau berbuat baik, tapi takut sama. Lah iya, kalau pakai kuasa sendiri ya begitu itulah. Itu kenyataan begitu, kamu nggak bisa berbuat melakukan firman itu tanpa kekuatan dari Tuhan. Bisa. Jadi kalau kamu lihat gitu, kamu berdoa, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Kalau seandainya saya lakukan, itu saya orang banyak itu akan itu mau saya. Ya itu konsekuensi itu karena itu pikiranmu, bukan Tuhan yang nyuruh. Makanya saya tadi kan sudah dari permulaan sudah bilang belajar mengerti Tuhan, mengenali Tuhan, belajar minta pimpinan Roh Kudus, mengerti itu jalan satu-satunya. Lalu kamu terus terang baca Alkitab kan belum habis kok. Ayo, betul ya? Nah iya, Tuhan ngomong tadi mau dari baru. Tapi kalau misalkan tiba-tiba itu memang dari kasih gitu, tapi kita nggak berdoa atau tiba-tiba memang kasih, tiba-tiba ini kita sampai nggak atau kita yang melanggar gantian itu bisa terjadi. Bisa, makanya itu namanya dorongan roh. Beda lagi. Tanpa memberikan orang lain mesti berani dicemooh, berani malu, dipermalukan. Kalau kamu pakai pikiran pasti kalah. Ya memang berat. Makanya saya tadi kan bilang menderita itu berat. Tapi jangan kamu ukur pakai pikiran. Kalau kamu pakai pikiran tidak bakal jalan. Wong saya sendiri terus terang bilang, kok kenapa sih Tuhan kok aku bisa? Nah karena kamu kamu pikir-pikir, kamu bisa. Kalau kamu mikir tidak mungkin, tidak mampu. Terus satu lagi Pak, umpamanya kita menyapa kan Pak ya, menyapa kan. Umpamanya keadaannya lagi seperti laparan. Terus kita menyapa seorang sekarat yang dekat mati. Kita menyapa satu, sedangkan kita sendiri juga dekat mati sekarat juga. Apa yang kita lakukan? Kalau kita harus menyadari kita harus memberikan apa itu dan kita mati. Tapi kalau kita pasti mikirkan keakuannya ini, ngapain kirim-kirim kan? Buat saya aja. Terus saya kasih, saya mah. Terus pertanyaannya gini. Pertanyaanmu apa? Apa yang harus kita lakukan? Ya tergantung imanmu. Kamu mau apa? Kalau kamu kasihan diri sendiri ya jangan kamu kasih. Ya kamu kalah. Makanya itu saya bilang, selama kamu mengikut Yesus pakai akal, jalan-jalan. Nggak bisa. Kalau kamu masih pakai akal ya kayak zaman seperti yang saya dapat penglihatan itu. Nah tukang tanya nggak bakal sampai. Nah kenapa? Karena kepikiran dunia roh, iman itu dunia roh,
pikirkan. Pasti rugi terus. Sebab kalau kamu mikir itu selalu demi kepentingan kamu, bukan kepentingan Tuhan. Ya kan? Kalau kamu mikir pasti tidak rugi lah. Tapi kalau kamu dengan iman, rela rugi. Walaupun harus mati. Memang Yesus sudah bilang setia sampai mati. Nah ini ada bukti nih. Waktu Rejoinal itu dibawa ke surga, bukunya ada. Iya. Kamu baca. Waktu Rejoinal dibawa ke surga, itu Rejoinal ketemu sama pengemis. Nah, pengemis ini dia Tuhan, kamu ingat orang itu? Ini kan pengemis itu Tuhan. Waktu kecil aku pernah menghina dia. Waktu aku kecil aku ketemu orang ini. Tuhan, kamu pernah menghina dia. Ya kan? Kok dia sekarang duduk di pasar tinggi sekali gitu sih Tuhan, kemuliaan. Dia itu seorang martir. Kamu apa dia mati itu engkau? Ya. Bagaimana dia mati? Pada waktu ada seorang pemangku kedinginan di salju. Ini kalau tidak mantau tak tutupi dia mati. Terus mantaunya dibuka, ditutupi, orang itu diuji, bertobat. Orang itu mati, dia mati. Karena dia kedinginan. Orang itu mati karena penyakit. Pelan-pelan atau makan punya makan, aku bisa masih mantau tapi tidak bisa bagi makanan yang sama miskin yang jajanan. Tapi dia mati dulu karena dia mati dulu, dia mati ya. Dia nanti dengan kamu dan jiwa dapat sama dan jiwa dapat sama. Dan itu hambamu yang dapat jiwa hiburan kok di tempat yang ada. Nah, karena dia mencuri kemuliaanku, dia melakukan itu karena senang. Tapi ini melakukan karena karena kasihnya kepadaku, dia adalah mati. Itu bisa lakukan itu. Lagi. Saya itu kan punya sebelah sana. Bagaimana cara hidup ini menjadi Roh Kudus? Jangan tiap saat sama Roh Kudus tanpa mendukai Roh Kudus. Jalan bersama Roh Kudus tanpa mendukai Roh Kudus. Enggak. Dia mau tanya bagaimana caranya supaya bisa nurut terus lah, menyenangkan Tuhan lah. Kalau kamu ditanya bagaimana caranya, tidak ada metodenya. Yang kamu bisa lakukan, kamu baca, kamu ikuti saja hari demi hari. Dengan motivasi hati, kamu ngomong, Tuhan, yang penting aku ini mau nurut, mau nyenengkan hatimu. Udah, bagaimana caranya? Aku tidak tahu Tuhan, tolonglah, tuntunan. Udah, itu. Yang kamu baca, lakuin. Kamu baca, lakuin. Sudah. Yang Tuhan Yesus sudah bilang gini, kesusahan sehari untuk sehari, kesusahan besok. Hari ini cukup hari ini, santai. Untuk kematian daging itu Gak bisa. Nah, yang namanya sangat diri itu kan berarti gini, kamu tahu itu tidak baik, ya jangan dilakuin. Tapi kamu seneng, ya kan? Ya kan? Tapi kamu harus berani melawan. Nah, itu kamu tidak bisa pakai kekuatan dewek. Seperti yang saya tadi katakan. Contoh tadi loh, saya ngasih tahu tadi loh.
Sekarang ya nafsumu timbul, ya nggak bisa tuh atasi kamu sendiri, dapat bisa. Caranya ya minta tolong keteriak sama Roh Kudus, karena dia penolong kamu. Jadi bagaimana kita bisa menyangkal diri, bagaimana kita bisa bergul salib, itu hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak bisa. Caranya kamu jujur, kamu terbuka, minta tolong dia, jalan dengan dia. Udah, mesti sampai. Nah, kalau kamu tanya metodenya bagaimana, caranya bagaimana? Tidak ada cara. Roh Kudus itu tidak punya metode, tergantung daripada situasi dan kondisi. Contohnya kamu ngerti firman banyak, dituntut banyak. Kamu ngerti sedikit, dituntut sedikit. Jadi tidak bisa buat ukuran semua orang sama, tidak pernah sama. Buat kamu boleh, buat orang lain tidak boleh. Gitu, ya kan? Contohnya gini, perkara makan aja lah. Orang yang tukang suka makan itu pelahap, ya kan? Tapi Tuhan bilang dibatasi, jangan terlalu banyak, nanti merusak tubuhmu. Ya. Sebaliknya orang yang kurus makan yang banyak, karena dia tidak mau makan. Itu tidak makan tubuhnya rusak nanti. Itu lihat kurus kering kayak gitu kerempeng. Makan loh. Ini suruh makan, ini itu tidak boleh makan. Iya kan? Iya itu memang mau Tuhan gitu. Tidak bisa. Tidak batas ini. Malah saya ini tidak boleh makan. Saya malah suruh makan. Ya tidak bisa. Memang lain-lain. Ini enggak. Orang yang tidak suka makan, suruh makan pikul salib bro. Ya tak? Lo tidak suka makan, suruh makan pikul salib bro. Saya mati semua. Ya tak? Tapi sebaliknya orang yang suka makan, tidak boleh makan pikul salib. Oh, ini saya mau tanya. Ini gara-gara mungkin banyak dengar dari Om Yusuf sendiri katanya kalau jadi Kristen santai, tapi dia belum akhirnya dengan sebenarnya dia seorang kakak, dia punya adik yang pecandu narkoba gitu, ya. Sekarang adiknya ada di rumah, karena dia tuh sudah anak Tuhan, dia sering keliling-keliling gitu, ya mana-mana. Kalau saya tanya, kalau lo mau perhatikan adikmu, rumahmu gitu, ya santai aja, Tuhan pelihara atau bagaimana, ya. Yang saya ingin tanyakan dia sebagai kakak kan harusnya bertanggung jawab terhadap adiknya, karena memang tinggal dia bersama adiknya. Tapi kalau dengan sikap dia mau melayani Tuhan, kalau saya bilang sih mencari kenyamanan roh gitu, apakah dia patut berkata ya santai gitu? Nah, kalau kamu berani mengatakan dia cari kenyamanan roh, nah kalau dia tahu persis, nanti bisa diapa-apain no. Saya cuma bisa mendoakan, menyediain kebutuhan, ya sudah, mau diapain. Ayo, ya begitu. Kalau tapi kamu pikir kok pelayanan adik kayak gitu sendiri, nanti tekuni siapa kamu, siapa apa orang narkoba itu nggak bisa diapa-apain kecuali Tuhan yang jamah sendiri. Tapi bisa narkoba itu nggak apa-apa, nggak bisa. Bisa lebih dekat lah. Di proses Tuhan dewek. Gak bisa ngapain, gak bisa. Narkoba itu gak bisa, itu memang jerat setan terakhir. Kecuali kamu doakan Tuhan bertindak, baru bisa. Kalau direhabilitasi ya bisa, tapi nanti campur sama temennya, kan kena lagi. Tapi kalau Tuhan yang membebaskan baru bisa. Kalau tidak bisa. Kalau misalkan gini, ini sering nih ya Pak Trisha kan di kantor sudah ada angkat telepon. Nah dan 2 hari orangnya itu dari depan saya gitu, pas saya angkat terus dia bilang nggak mau terima, bilang aja makasih apa sih dia nggak ngomong sama temennya. Terus dia itu kan ruangannya di lantai dasar dan lantai atas. Saya bilang orangnya nggak ada di tempat. Terus dia bilang nah itu rasanya saya sama dia. Tergantung kamu toh.
tergantung kamu tuh. Oh, tergantung saya, Pak. Iya. Loh, dia akan tanya tuh, ini ada orangnya enggak mau ngomong sama kamu tuh. Anu sama orang yang telepon tuh, kamu yang angkat tuh. Nah, kamu tanya tuh sama orang itu, lu mau terima enggak? Enggak. Terus Orang itu suruh saya bilang aja, ini bilang saya. nah ini dia, terus terang ya sudah, terus kamu bilang tidak ada di orangnya tidak di tempatnya dia. Iya. Nah ya benar kan? Oh dari yang kita bawa dia tidak apa-apa. Saya bilangnya gitu. Lalu benar, tidak bohong, memang kayak video. Sekarang di depan kamu. Dia bilang itu bohong, dia bilang itu kan orangnya ada di depan. Tapi kan benar kan ada di ruangannya. Itu mah bisa lagi. Lah iyalah, karena orangnya diri ngomong tidak mau, ya aku ya bilangnya nggak mau. Caranya bilang dia ada tempatnya, ya benar, tidak bohong. Makanya itu harus cerdik seperti ular. Nah, kalau kamu duduk, kamu dianggap dosa, ada dosa, jawabnya betul. Jempat. Ya udah, dia bilang itu. Nah ya sudah. Gak usah ragu-ragu. Makanya itu sebetulnya ada pelajaran lagi yang domba dan anak domba. Itu ada pelajaran lagi itu. Jadi kalau kamu kerja itu kamu sebagai domba, bukan sebagai anak domba. Tapi kalau kamu nginjil, kamu melayani itu anak domba, nggak punya tanduk. Kalau domba punya tanduk, kalau perlu tanduk lah. Sebab tanduk itu kuasa, otoritas. Jangan aku anak domba ditanduin, dimakan sama serigala. Bagaimana sih itu supaya kita tidak mempertahankan ilmu yang dari dalam kita bertobat? Untuk bisa kasih mula-mula ya itu kamu harus punya motivasi hati mau nurut Tuhan, duduk diem baca Alkitab berdoa wes. Jangan kakek mikir, jangan kebanyakan tanya, nggak bisa. Pokoknya ada kepintaran ngakai akal terus mikir terus, nggak bakal sampai nggak. Ya, wes jam 9 lebih, nanti saya pulang sudah jam 10, belum makan, belum tidur, jam 3 sudah dibangunin. Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Kami boleh sharing, kami boleh belajar supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Kau tahu isi hati kami mau lebih dekat terus, lebih dekat kepadamu sehingga menyenangkan hati-Mu sampai pada akhirnya. Tolonglah Tuhan, karena Engkau tahu kerinduan kami. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin.